Nama saya Bima Aditya. Usia saya 40 tahun. Sampai beberapa waktu yang lalu, saya percaya bahwa semua hal dalam hidup saya berada di tempat yang sempurna. Berkat karier yang mapan di sebuah perusahaan sekuritas di SCBD, kami bisa tinggal di sebuah rumah mewah seluas 250 meter persegi di Menteng, salah satu kawasan paling bergengsi di Jakarta. Saya dikelilingi oleh teman-teman yang menghormati saya. Dan istri saya selama 12 tahun, Saraswati Putri. Saya percaya Saras sama berdedikasinya dengan saya dalam pernikahan kami. Namun, itu adalah sebuah ilusi. Ilusi yang kejam. Saya hanya bisa tersenyum pahit memikirkan bagaimana seluruh hidup bisa runtuh hanya karena satu kesalahan kecil. Dalam kasus Saras, kesalahan itu adalah lupa membawa ponselnya saat masuk ke kamar mandi. Di rumah kami, ada aturan tak tertulis tentang ponsel, tidak ada kata sandi, tidak ada rahasia. Bukan karena kami tidak saling percaya setidaknya, begitulah yang saya pikir. Itu hanyalah tindakan praktis untuk keadaan darurat. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar ponselnya yang tergeletak di atas meja island dapur marmer kami yang dingin. Kamar 317. Tempat yang sama seperti terakhir kali. Aku sudah tidak sabar. Pengirimnya adalah Darmawan Surya. Bahkan orang yang belum pernah tinggal di Jakarta pun pasti pernah mendengar nama itu. Grup properti yang dijalankan keluarganya telah mengubah lanskap Jakarta selama dekade terakhir. Logo perusahaan mereka terpampang di hampir setiap lokasi konstruksi besar di pusat kota. Darmawan Surya sendiri adalah langganan berbagai acara sosial, selalu ditemani istrinya yang anggun, Cynthia Wijaya. Saya pernah beberapa kali bertemu Cynthia di acara amal. Dia adalah wanita cerdas dengan suara lembut, tetapi memiliki mata yang sendu, seolah tidak cocok dengan senyumnya yang sempurna. Sekarang, saya rasa saya tahu alasannya. Saya meletakkan kembali ponsel itu persis di tempatnya semula dan menuang whisky setinggi 3 jari ke dalam gelas. Tangan saya tidak gemetar. Napas saya stabil. Tapi di dalam diri saya, sesuatu yang fundamental sedang terpelintir. Ketika Saras keluar dari kamar mandi, tubuhnya terbalut handuk dengan rambut yang masih meneteskan air, saya bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Saya duduk di meja dapur, memeriksa beberapa dokumen pekerjaan. Rapat portofolio Morgan besok jam berapa? Tanya saya dengan santai. Jam 10, jawabnya sambil memeriksa ponselnya. Saya mengamati wajahnya, mencari reaksi apapun terhadap pesan itu. Tidak ada. Dia sangat pandai berakting. Jauh lebih baik dari yang saya duga. Aku mungkin pulang agak malam hari ini, tambahnya. Rapat komite untuk acara gala sepertinya akan lama. Saya mengangguk. Tidak apa-apa. Aku akan makan malam dengan Pak Hartono saja. Itu adalah kebohongan pertama yang saya ucapkan padanya. Tidak ada janji makan malam dengan Pak Hartono. Sebagai gantinya, saya mengendarai mobil ke pusat kota dan parkir di seberang hotel tempat Saras bekerja sebagai perencana acara. Pukul 18.45, dia keluar, tampak apik dan profesional dalam balutan blazer dan rok pensil. Dia tidak berjalan ke tempat parkir mobilnya. Sebaliknya, dia berjalan beberapa blok dan masuk ke lobi Hotel Mulia. Saya duduk di dalam mobil selama 20 menit, buku-buku jari saya memutih saat mencengkeram setir. Ada dorongan untuk berlari ke hotel, naik lift ke lantai 3, dan mendobrak pintu kamar 317. Tapi itu berarti menyerah pada emosi. Jika ada satu hal yang saya pelajari sebagai pialang saham, emosi adalah musuh dari strategi. Saya menyalakan mobil dan pergi ke sebuah kedai bir kecil di dekat apartemen tua kami di Tebet, tempat kami tinggal di awal pernikahan, tempat yang sering kami kunjungi dulu. Pemiliknya, Pak Agus, masih di sana. Rambutnya lebih banyak beruban, tetapi senyumnya tetap sama. Pak Bima, katanya saat saya duduk. Lama tidak kemari. Sudah terlalu lama, Pak, saya setuju. Whisky 1, straight. Dia menuangkan segelas penuh. Ada perayaan? Saya menenggak whisky itu dalam satu tegukan panjang, merasakan panasnya membakar tenggorokan saya, justru sebaliknya. Pak Agus mengangguk mengerti. Dia telah menjaga bar ini selama 30 tahun. Dia pasti sudah melihat segalanya. Ceritakan saja kalau mau.
Belum sekarang, kata saya. Mungkin setelah segelas lagi. Setelah 3 gelas, saya menelepon Pak Baskoro. Dia adalah mantan detektif yang kini memiliki agen investigasi swasta. Saya pernah membantunya merestrukturisasi bisnis adiknya yang nyaris bangkrut, jadi dia berutang budi pada saya. Saya butuh pengawasan, kata saya begitu dia mengangkat telepon. Rahasia, teliti, dan segera. Siapa targetnya? Tanya Pak Baskoro. Istri saya, jawab saya dengan suara tanpa emosi, dan Darmawan Surya. Pak Baskoro bersiul pelan. Darmawan yang itu? Astaga, Pak Bima. Anda yakin sanggup? Ya. Saya sanggup. Tapi apa Anda benar-benar ingin tahu? Saya melihat lampu malam Jakarta berkelip, menciptakan bayangan di dashboard mobil saya. Saya sudah tahu, Pak Baskoro. Yang saya butuhkan adalah bukti. Selama 2 minggu berikutnya, saya menjalani kehidupan ganda. Siang hari, saya adalah Bima Aditya, suami yang berdedikasi dan pialang saham yang sukses. Saya tersenyum pada istri saya saat sarapan, menciumnya sebelum berangkat kerja, dan bertanya tentang harinya saat makan malam. Malam hari, saat dia mengaku bekerja lembur atau bertemu teman, saya menerima laporan dari Pak Baskoro. Bagian tersulit bukanlah kebohongan itu sendiri, melainkan mempertahankan keadaan normal. Melihat Saras berpakaian di pagi hari, tahu bahwa pakaian itu akan tergeletak di lantai kamar Hotel Darmawan. Mendengarnya berbicara tentang tantangan pekerjaannya, tahu bahwa dia menghilangkan bagian terpenting dari harinya. Berbaring di sampingnya di tempat tidur, bertanya-tanya apakah dia sedang memikirkan pria itu. Suatu malam, saat kami bersiap untuk makan malam dengan rekan kerja, Saras keluar dari ruang ganti mengenakan gaun biru yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Baju baru? Tanya saya sambil merapikan dasi di depan cermin. Oh, ini? Baju lama, kok, katanya berbohong dengan lancar. Hanya sudah lama tidak dipakai. Saya tahu Darmawan yang membelikannya. Pak Baskoro telah mengirimkan foto mereka berbelanja bersama di Plaza Indonesia 2 minggu sebelumnya. Saya bahkan sudah melihat struknya. Kamu terlihat cantik, kata saya, dan saya bersungguh-sungguh. Itulah bagian yang paling mengerikan. Saya masih tertarik padanya. Saya masih merasakan tarikan sejarah kami bersama. 12 tahun adalah waktu yang lama untuk mencintai seseorang. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Saras, suaranya sedikit tegang. Hanya mengagumi pemandangan, jawab saya dengan senyum paksa. Sudah siap? Saat makan malam, Saras memikat rekan-rekan saya seperti biasa. Dia mengingat detail tentang pasangan, anak-anak, dan hobi mereka, mengajukan pertanyaan penuh perhatian, dan tertawa di saat yang tepat. Sementara itu, saya terus memikirkan foto-foto yang dikirim Pak Baskoro sore itu. Saras dan Darmawan berpelukan mesra di dalam lift Grand Hyatt Jakarta. Tangan Darmawan melingkari pinggangnya dengan posesif. Jari-jari Saras menjambak rambutnya. Pak Bima, Anda mendengarkan? Atasan saya, Pak Santoso, menatap saya dengan penuh harap. Maaf, kata saya, kembali ke dunia nyata, pikiran saya melayang. Saya bertanya tentang grup Peterson. Katanya mereka masih ragu dengan paket obligasi daerah itu. Saya berterima kasih atas pengalihan isu itu dan mulai berbicara tentang pekerjaan. Saras menyentuh lengan saya, sebuah isyarat solidaritas yang dulu terasa menenangkan, tetapi sekarang terasa hampa. Dalam perjalanan pulang yang sunyi, Saras meletakkan tangannya di atas paha saya. Kamu diam sekali malam ini, katanya. Ada masalah? Hanya lelah, saya berbohong. Ada presentasi penting besok. Dia menerima penjelasan itu tanpa curiga, mengangguk. Mau mandi bersama saat kita sampai di rumah? Akan kupijat. Pikiran tentang tangannya, yang mungkin telah menyentuh tubuh pria itu, kini menyentuh tubuh saya membuat saya bergidik, tetapi saya tidak bisa menunjukkannya, lain kali saja. Aku harus meninjau materi presentasiku. Kilasan kelegaan melintas di wajahnya. Tentu saja. Aku mengerti. Kamu pasti mengerti, pikir saya. Kamu sangat mengerti. Bukti terkumpul dengan cepat. Foto-foto mereka masuk dan keluar dari berbagai hotel, dengan stempel waktu yang cocok dengan acara kerja Saras.
Laporan kartu kredit dengan tagihan layanan kamar untuk 2 orang dari Hotel Mulia, Grand Hyatt, dan Four Seasons. Semua ini telah berlangsung selama 7 bulan, tepat di depan mata saya. Tapi kemudian Pak Baskoro menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengubah pendekatan saya sepenuhnya. Darmawan dalam masalah, katanya suatu malam saat saya duduk di kantornya yang berantakan, masalah yang sangat besar. Masalah seperti apa? Pak Baskoro mendorong sebuah map ke seberang mejanya. Finansial. Perusahaannya telah menggelapkan dana investor untuk menutupi kerugian besar. Mereka memalsukan laporan, memindahkan uang antar rekening untuk menyembunyikan kekurangan. Ini skema Ponzi klasik, tapi skalanya raksasa. Saya membolak-balik dokumen, memahami implikasinya. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Pak Baskoro mengangkat bahu. Saya punya teman di OJK yang berutang budi. Mereka sedang membangun kasus, tetapi investigasi seperti ini butuh waktu. Sementara itu, Darmawan terus menerima investasi dan hidup mewah. Sambil meniduri istri saya, tambah saya. Sambil meniduri istri Anda, Pak Baskoro membenarkan. Hadi, apa rencana Anda? Saya menutup map itu dan mengangkat kepala. Saya akan menjadi kreatif. Malam itu, saat Saras tertidur di samping saya terjaga, merencanakan. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu di kepala saya. Darmawan telah mengambil sesuatu dari saya. Sekarang, saya akan mengambil segalanya darinya. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya mengambil cuti sakit. Begitu Saras berangkat ke kantor, saya memulai riset saya. Perusahaan Darmawan, investasinya, penampilan publiknya, istrinya, Cynthia Wijaya. Saya harus memahami musuh saya, sebelum saya bisa menghancurkannya. Langkah pertama saya adalah menemukan Cynthia. Ternyata tidak sulit. Dia menjadi sukarelawan di Galeri Nasional setiap Rabu sore, memandu tur untuk kelompok siswa. Saya menunggunya selesai, lalu mendekatinya di kafe galeri. Ibu Cynthia Wijaya, saya Bima Aditya. Kilatan pengakuan melintas di matanya. Ah, suaminya Ibu Saras, ya? Kita bertemu di acara penggalangan dana rumah sakit anak, sepertinya. Bolehkah saya bergabung? Dia ragu sejenak, lalu menunjuk kursi di seberangnya. Tentu. Dari dekat, Cynthia Wijaya bahkan lebih cantik dari yang saya ingat. Usianya sekitar awal 40-an, sama seperti suaminya, tetapi dia memiliki keanggunan alami yang membuatnya tampak abadi. Tidak seperti banyak wanita di lingkarannya, tidak ada tanda-tanda operasi plastik yang jelas. Matanya jernih dan tajam. Saya akan langsung ke intinya, Bu Cynthia. Ada sesuatu yang penting yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Sesuatu yang bersifat pribadi. Dia mengaduk tehnya perlahan. Saya mendengarkan. Saya meletakkan sebuah amplop di atas meja di antara kami. Sebelum Anda membukanya, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat ragu untuk menunjukkan ini kepada Anda. Tapi pada akhirnya, saya percaya Anda berhak mengetahui kebenarannya. Tangannya melayang di atas amplop itu. Kebenaran macam apa? Jenis kebenaran yang mengubah segalanya. Dengan tangan yang stabil, dia membuka amplop itu. Di dalamnya ada 5 foto. Yang pertama menunjukkan Darmawan dan Saras memasuki Hotel Mulia. Yang kedua menangkap mereka berciuman di dalam lift, tangannya melingkari pinggang Saras dengan posesif. Foto-foto lainnya sama memberatkannya. Cynthia memeriksa setiap foto secara metodis, ekspresinya tidak berubah. Setelah selesai, dia menumpuknya dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. 7 bulan, kata saya pelan. Selama itu ini berlangsung. Setetes air mata mengalir di pipinya, yang dengan cepat disekanya. Saya tahu ada yang tidak beres. Darmawan menjadi semakin jauh, posesif dengan ponselnya. Kerja lembur yang semakin sering. Dia tersenyum pahit. Ternyata bukan pekerjaan yang dia lemburkan. Ada lagi, kata saya, mendorong amplop kedua ke seberang meja. Amplop ini berisi dokumen keuangan yang ditemukan Pak Baskoro. Saat dia memeriksanya, ketenangannya akhirnya retak. Ya Tuhan, bisiknya. Dia akan masuk penjara karena ini. Ya, saya membenarkan, hanya masalah waktu.
Cynthia menatap saya, matanya tiba-tiba menajam. Mengapa Anda menunjukkan ini pada saya? Anda bisa saja menceraikan istri Anda dan membiarkan Darmawan tenggelam dalam masalahnya sendiri. Saya mencondongkan tubuh ke depan, karena itu saja tidak cukup. Mereka mengkhianati kita, mempermalukan kita, dan berpikir kita cukup bodoh untuk tidak menyadarinya. Saya tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan saya. Saya ingin mereka menghadapi apa yang telah mereka lakukan di depan umum. Apa yang Anda usulkan? 3 minggu dari sekarang, akan ada gala amal tahunan Jakarta. Saras adalah ketua panitianya, dan Darmawan akan menerima penghargaan sebagai donatur utama. Mata Cynthia menyipit. Dia mulai menjerti. Jadi apa? Anda ingin membuat keributan? Saya ingin membongkar mereka, Bu Cynthia. Di depan semua orang penting di kota ini, dan saya ingin Anda berdiri di sisi saya saat saya melakukannya. Dia terdiam lama, jarinya menelusuri tepi cangkir tehnya. Teman-teman saya memanggil saya Cynthia, katanya akhirnya. Dan saya pikir jika kita akan menghancurkan suami saya bersama, kita sebaiknya menggunakan nama panggilan. Saya tersenyum. Baiklah, Cynthia. Kami meninggalkan galeri bersama. Keduanya berubah oleh apa yang baru saja terjadi. Di tempat parkir, Cynthia berbalik menghadap saya. Bagaimana Anda bisa begitu tenang menghadapi semua ini? Tanyanya. Kalau saya pasti sudah hancur. Saya berpikir sejenak. Di dalam, saya tidak tenang. Tapi saya sudah lama belajar bahwa menunjukkan kelemahan tidak membantu Anda menang. Jadi ini hanya permainan yang harus dimenangkan bagi Anda? Tidak, kata saya tegas. Ini tentang keadilan. Dia mengamati wajah saya, lalu mengangguk. Saya akan menelepon Anda besok. Kita punya banyak hal untuk direncanakan. Malam itu, Saras pulang terlambat, beraroma parfum yang asing. Dia mengaku rapatnya dengan vendor parfum untuk acara mendatang berlangsung lama. Saya berpura-pura mempercayainya, sementara amarah mendidih di bawah kulit saya. Kami makan makanan pesan antar di depan TV, sebuah rutinitas lama yang kini terasa seperti sandiwara kejam. Saras mengoceh tentang harinya, dengan hati-hati menyunting waktunya bersama Darmawan. Saya mengangguk di tempat yang tepat dan menertawakan ceritanya, sementara dalam benak saya mencatat setiap kebohongannya. Setelah makan malam, dia menghilang ke ruang kerja, mengaku harus menyelesaikan beberapa email. Saya tahu dia sedang bertukar pesan dengan Darmawan. Pak Baskoro telah menunjukkan percakapan mereka pesan-pesan eksplisit dan penuh gairah yang membuat saya mempertanyakan semua yang saya pikir saya ketahui tentang istri saya. Saya menuang segelas whisky lagi dan melangkah ke teras belakang. Malam itu cerah, dan meskipun ada lampu kota, bintang-bintang terlihat. Saya ingat membawa Saras ke sini saat kami pertama kali membeli rumah ini. Kami berdua bersemangat tentang masa depan. Kami berbicara tentang anak-anak, tentang menjadi tua bersama, tentang membangun sesuatu yang abadi. Betapa konyolnya semua itu sekarang. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Cynthia. Aku ikut. Kita bicara besok. Selama 3 minggu berikutnya, Cynthia dan saya bertemu secara teratur untuk menyusun rencana kami. Kami berhati-hati, bertemu di kedai kopi yang berbeda di seluruh kota, tidak pernah di tempat yang sama 2 kali. Kami menggunakan ponsel sekali pakai untuk berkomunikasi. Mungkin berlebihan, tetapi kami tidak bisa mengambil risiko Darmawan atau Saras mengetahui apa yang kami rencanakan. Selama periode ini, saya belajar lebih banyak tentang Cynthia Wijaya daripada yang saya duga. Pertama, dia lebih pintar dari suaminya. Dia telah meninggalkan karier yang menjanjikan sebagai pengacara lingkungan untuk mendukung ambisinya. Mereka tidak punya anak, Darmawan tidak menginginkannya, katanya, dan sekarang dia bersyukur atas belas kasihan kecil itu. Bagaimana Anda dan Saras bertemu? Tanyanya suatu kali saat rapat perencanaan kami. Di universitas. Dia jurusan komunikasi, saya jurusan bisnis. Kami berada di pesta yang sama, mulai mengobrol, dan begitulah. Saya tersenyum pada kenangan itu, lalu merasakan tusukan pengkhianatan yang akrab. Anda dan Darmawan? Ayah saya memperkenalkan kami. Beliau pikir Darmawan adalah pria yang saya butuhkan, ambisius, karismatik, koneksinya luas. Ayah saya sangat mementingkan koneksi.
Dan apakah dia pria yang Anda butuhkan? Senyum Cynthia tampak sedih. Mungkin untuk sementara waktu. Atau mungkin saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa dia begitu. Dia menegakkan bahunya. Tapi itu sudah berakhir sekarang. Suatu sore, saat kami sedang mematangkan detail di sebuah kafe kecil di Kebayoran, Cynthia tiba-tiba membeku, cangkir kopinya tertahan di depan bibirnya. "Jangan menoleh," bisiknya. Saras paru saya masuk. Jantung saya berdebar, tetapi saya menjaga ekspresi saya tetap netral. "Sendirian?" "Ya." "Dia sedang memesan di konter." "Ikuti saja perintah saya," kata saya, mengulurkan tangan ke seberang meja dan menggenggam tangan Cynthia. Tepat pada saat itu, Saras berbalik dari konter. Saya mendengar napasnya tercekat, dan saya merasakan kehadirannya di belakang saya sebelum dia berbicara. "Bima?" Saya berbalik, berpura-pura terkejut. "Saras, sedang apa di sini?" Matanya beralih antara saya dan Cynthia, kebingungan dan kecurigaan beradu di wajahnya. "Aku ada rapat di dekat sini." Dia menatap tangan kami yang saling bertautan. "Aku tidak tahu kalian berteman." "Aku kebetulan bertemu dengan Cynthia," kata saya dengan lancar. "Kami sedang membicarakan gala, dia punya beberapa ide bagus untuk presentasi." Cynthia tersenyum, ketenangannya sempurna. "Senang bertemu dengan Anda, Saras. Suami Anda baru saja memberitahu saya betapa bangganya dia dengan semua kerja keras Anda untuk acara ini." Topeng profesional Saras kembali terpasang, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan kilasan kepanikan di bawahnya. "Oh, baguslah. Bima biasanya tidak begitu tertarik dengan acara amal saya." "Orang bisa berubah," kata saya, menatap matanya langsung. "Terkadang dengan cara yang paling mengejutkan." Saras bergeser dengan tidak nyaman. "Yah, aku harus kembali ke kantor. Senang bertemu kalian berdua." Dia bergegas keluar, bahkan melupakan kopi yang baru saja dipesannya. Saya menoleh kembali ke Cynthia, yang melepaskan tangan saya dengan tawa gemetar. "Nyaris saja," gumamnya. "Tidak," kata saya. "Itu sempurna." Sekarang mereka akan gelisah, bertanya-tanya apa yang kita ketahui. Apakah dia akan memberitahu Darmawan? Seketika itu juga, saya meyakinkan. Dan Darmawan akan mengatakan itu bukan apa-apa, bahwa tidak mungkin kita tahu tentang mereka. Tapi mereka berdua akan takut. Malam itu, Saras pulang lebih awal dari biasanya. Dia terlalu perhatian, menyarankan kami membuka sebotol anggur dan bertanya tentang hari saya dengan minat yang tidak wajar. Saya ikut bermain, menikmati ironinya. Ketika dia mencoba memulai hubungan intim untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya menolaknya dengan alasan rapat pagi. Luka di matanya memberi saya kepuasan yang mengerikan. Keesokan harinya, Pak Baskoro menelepon dengan berita. "Darmawan panik," lapornya. "Dia melikuidasi aset, memindahkan uang ke luar negeri." Sumber saya di OJK mengatakan, mereka juga mempercepat penyelidikan. "Bisakah Anda mencari tahu detailnya?" tanya saya. Saya ingin tahu persis apa yang dia lakukan. Sudah saya kerjakan. Tapi ada hal lain. Darmawan menarik sejumlah besar uang kemarin. 500 juta rupiah, tunai. Itu bukan gayanya. Saya mengerutkan kening. Apa yang dia rencanakan? Tidak yakin, tapi saya sudah menugaskan orang untuk mengikutinya. Akan saya kabari jika ada pergerakan aneh. 2 hari kemudian, saya mengetahui untuk apa uang itu. Saat saya meninggalkan kantor, seorang pria mendekati saya di tempat parkir. Dia tinggi, bahunya lebar, dengan mata kosong seorang pria yang dibayar untuk menyelesaikan masalah. "Pak Bima Aditya," katanya, menghalangi jalan saya ke mobil. Saya menegang, bersiap untuk konfrontasi. "Anda siapa?" "Saya orangnya Pak Darmawan Surya," katanya, tidak menawarkan jabat tangan. "Beliau ingin berbicara dengan Anda." "Sampaikan padanya untuk membuat janji melalui sekretaris saya," jawab saya, mencoba melewatinya. Pria itu menghalangi saya lagi. Ini bukan jenis percakapan yang bisa dilakukan di kantor. Pak Darmawan sangat menghargai privasinya. "Begitu juga saya," kata saya dingin. "Jadi sampaikan pada bos Anda, jika dia ingin mengatakan sesuatu, lakukan melalui jalur yang benar." Ekspresi pria itu mengeras.
Pak Darmawan adalah orang yang murah hati. Dia bersedia membuat kerahasiaan Anda tentang masalah tertentu sepadan dengan usaha Anda. Jadi, 500 juta itu adalah uang suap, atau awal dari tawaran suap. Saya tidak tertarik dengan kemurahan hati Pak Darmawan, kata saya. Sekarang permisi, saya mencoba melewatinya lagi, tetapi kali ini dia meletakkan tangannya di dada saya dan mendorong saya ke belakang. Anda sepertinya tidak mengerti situasinya, katanya dengan suara rendah yang mengancam. Pak Darmawan tidak sedang meminta. Saya menatap tangannya sampai dia menurunkannya. Oh, tidak. Saya mengerti dengan sempurna. Bos Anda meniduri istri saya dan menjalankan skema Ponzi. Sekarang dia takut saya akan membongkarnya, jadi dia mengirim Anda untuk mengintimidasi saya. Pria itu berkedip, sejenak terkejut, keluar dari naskahnya. Biar saya perjelas, lanjut saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, jika saya terpeleset di kamar mandi bukti rinci tentang penipuan keuangan Darmawan, akan dikirimkan ke otoritas jasa keuangan, Polda Metro Jaya, dan setiap media besar di Indonesia. Jadi kembalilah pada bos Anda dan katakan padanya dia tidak bisa membeli saya, dan dia tidak bisa menakut-nakuti saya. Ekspresi pria itu berubah, intimidasi digantikan oleh perhitungan. Anda bisa menghasilkan banyak uang dari informasi itu. Pak Darmawan akan sangat berterima kasih. Uang bukan masalahnya, kata saya. Yang saya inginkan adalah keadilan. Saya melewatinya dan berjalan ke mobil saya. Dia tidak mencoba menghentikan saya lagi, tetapi saya bisa merasakan tatapannya di punggung saya sampai saya keluar dari tempat parkir. Malam itu, saya menelepon Cynthia dan menceritakan apa yang terjadi. Ya Tuhan, Bima, katanya, suaranya jelas terguncang. Darmawan mengirim seseorang untuk mengancammu? Ini menjadi berbahaya. Ini selalu berbahaya, saya menunjukkan. Kita berurusan dengan pria putus asa yang akan kehilangan segalanya. Mungkin kita harus mundur. Biarkan pihak berwenang yang menanganinya. Pihak berwenang akan menangani kejahatan keuangannya, saya setuju. Tetapi mereka tidak akan menghukumnya atas apa yang dia lakukan pada kita. Itu tugas kita. Henning di ujung telepon. Bagaimana jika dia mencoba menyakitimu, atau aku? Dia tidak akan, saya meyakinkannya. Darmawan pada dasarnya adalah seorang pengecut. Dia memangsa orang yang dia anggap lebih lemah darinya. Sekarang dia tahu kita tidak takut, dia akan mundur. Saya benar. Keesokan paginya, Saras memberitahu saya bahwa Darmawan tidak bisa menghadiri rapat perencanaan gala terakhir karena ada pertemuan Dewan Direksi Darurat. Dia tampak sedikit stres, katanya, menatap saya dengan hati-hati dari balik cangkir kopinya. Apa ada masalah dengan perusahaannya? Kamu dengar sesuatu? Apa yang mungkin ku dengar tentang perusahaan Darmawan? Tanya saya dengan polos. Wajah Saras memerah. Ya, kamu kan juga di dunia keuangan. Jakarta itu kecil. Tidak sekecil itu, kata saya. Tapi kalau aku jadi kamu, aku akan bertanya langsung padanya jika kamu khawatir. Ya, dia membuang muka. Ah, sudahlah, pasti bukan apa-apa. Menjelang gala, kami menyempurnakan rencana kami. Acara tersebut, ironisnya, akan diadakan di ballroom baru di Hotel Mulia, sebuah proyek yang ikut didanai oleh keluarga Darmawan. 800 anggota elit Jakarta akan hadir, termasuk banyak investor di perusahaan Darmawan. Elemen kuncinya adalah presentasi multimedia. Sebagai penerima penghargaan, Darmawan akan diperkenalkan dengan sebuah video yang menyoroti kegiatan amalnya. Cynthia, sebagai anggota Dewan Museum, memiliki akses ke presentasi itu dan telah mengatur agar versi kami yang telah diubah dapat ditukar. Tapi kami butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu untuk memastikan Darmawan tidak bisa lolos dari situasi ini, tidak bisa menggunakan pesona dan koneksinya untuk meminimalkan kerusakan. Orang-orang OJK harus ada di sana, kata saya kepada Cynthia dalam pertemuan perencanaan terakhir kami, dan juga polisi. Kita harus memastikan dia tidak hanya menghadapi aib sosial, tetapi juga konsekuensi hukum. Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa memberitahu mereka sebelumnya? Saya tersenyum. Kita akan memberikan informasi anonim, bertepatan dengan presentasi kita. Malam sebelum gala, saya akhirnya mengonfrontasi Saras.
Lembur lagi besok? Tanya saya saat kami bersiap untuk tidur. Kamu tahu kan, gala ini acara penggalangan dana terbesar kami sepanjang tahun. Dia fokus pada bayangannya di cermin, mengoleskan krim malam. Pemandangan dari kamar 317 di Hotel Mulia pasti bagus sekali. Tangannya berhenti di tengah gerakan. Di cermin, saya melihat ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut, lalu perhitungan. Apa yang kamu bicarakan? Tanyanya, tetapi suaranya bergetar. Jangan, kata saya pelan. Jangan memperburuk keadaan dengan berbohong lebih dari yang sudah kamu lakukan. Dia berbalik menghadap saya, wajahnya mengeras menjadi ekspresi yang sekarang saya kenali sebagai wajah negosiasinya, ekspresi yang sama yang dia gunakan saat mencoba membuat vendor menurunkan harga mereka. Bima, kurasa kita perlu membicarakan ini dengan tenang. 7 bulan, Saras. Dengan Darmawan. Kau pikir aku tidak akan tahu? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, dia memulai, tetapi saya memotongnya dengan tawa. Itu adalah jawaban paling klise yang bisa kamu pilih. Jadi apa itu? Pertemuan bisnis yang membutuhkan layanan kamar dan spray kusut? Topengnya retak. Baiklah. Benar. Aku dan Darmawan memang bertemu. Itu terjadi begitu saja. Kami bekerja lembur bersama merencanakan penggalangan dana rumah sakit anak, dan terjadilah. Terjadi begitu saja, ulang saya datar. Begitukah caramu menggambarkan pengkhianatan sumpah pernikahanmu? Terjadi begitu saja. Aku akan memberitahumu, desaknya. Setelah gala selesai, Darmawan dan aku telah membicarakan masa depan kami. Dia akan meninggalkan Cynthia. Saya harus berpaling untuk menyembunyikan senyum saya. Dia bilang begitu? Ya. Dan aku percaya padanya. Dia mencintaiku. Bima. Dan masalah keuangannya? Apa dia tidak menyebutkan itu? Ekspresinya goyah. Masalah keuangan apa? Darmawan bangkrut, Saras. Lebih buruk dari bangkrut. Dia telah menjalankan skema Ponzi dengan uang investornya. Dia akan kehilangan segalanya, termasuk kebebasannya. Itu bohong, katanya, tapi saya bisa melihat keraguan merayap masuk. Perusahaan Darmawan sangat sukses. Dulu sukses. Sekarang hanyalah rumah kartu yang akan runtuh. Saya berjalan ke pintu kamar tidur kami. Nikmati gala besok. Kudengar itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Saya tidur di kamar tamu malam itu, mendengarkan Saras mondar-mandir dan melakukan panggilan telepon dengan nada pelan dan mendesak. Sekitar pukul 2 pagi, saya mendengar pintu depan terbuka dan tertutup. Penasaran, saya pergi ke jendela tepat pada waktunya untuk melihat Saras pergi dengan mobilnya. Saya segera menelepon Pak Baskoro. Saras baru saja meninggalkan rumah. Bisa Anda ikuti dia? 20 menit kemudian, dia menelepon kembali. Dia pergi ke penthouse Darmawan. Sepertinya pertemuan strategi larut malam. Terus awasi, instruksi saya. Saya ingin tahu jam berapa dia pulang. Saras baru kembali hampir pukul 6 pagi, tampak lelah dan tegang. Saya pura-pura tidur saat dia mengintip ke kamar tamu. Bima, bisiknya. Ketika saya tidak merespons, dia menghela napas dan menutup pintu dengan pelan. Pagi harinya, dia kembali tenang, menyambut saya dengan kenormalan yang dipaksakan seolah-olah percakapan kami tidak pernah terjadi. Kamu tidak memakai tuxedo, katanya saat saya turun dengan jeans dan sweater. Ini malam gala. Oh, aku akan datang, saya meyakinkannya. Hanya saja tidak bersamamu. Senyumnya goyah. Apa maksudmu? Maksudku, aku punya agenda sendiri malam ini. Ketakutan melintas di matanya. Bima, apapun yang kamu pikirkan, semoga harimu menyenangkan, Saras, saya memotongnya. Semoga beruntung malam ini. Saya menghabiskan sisa hari itu dengan Pak Baskoro dan Cynthia, mematangkan detail. Pukul 5 sore, semuanya sudah siap. Sumber Pak Baskoro di OJK telah setuju untuk menyiapkan agen. Polda Metro Jaya telah menerima informasi anonim tentang potensi aktivitas kriminal di gala. Presentasi yang telah diubah telah diunggah ke sistem. Tidak ada jalan untuk kembali.
Gala Amal Jakarta adalah acara sosial terbesar musim itu. Ketika saya menyerahkan Audi saya ke valet, pintu masuk karpet merah adalah lautan fotografer, wanita dalam gaun desainer, dan pria dalam tuxedo yang dibuat khusus, saling memberi ciuman di udara dengan kepura-puraan yang terlatih. Cynthia sedang menunggu saya 2 blok dari sana, sesuai rencana. Ketika saya melihatnya, saya hampir tidak mengenalinya. Hilang sudah penampilannya yang biasanya sopan dan terkendali. Malam ini, dia mengenakan gaun merah berani dengan garis leher rendah, rambut pirangnya ditata bergelombang, dan riasannya dramatis dan sempurna. Anda terlihat berbeda, kata saya saat dia masuk ke kursi penumpang. Malam ini bukan malam untuk bersikap sopan, jawabnya. Ini malam untuk membuat pernyataan. Dan kami memang membuat pernyataan. Saat kami berjalan bergandengan tangan di karpet merah, saya melihat orang-orang menoleh 2 kali, berbisik di balik tangan mereka. Cynthia Wijaya bersama Bima Aditya. Di mana Darmawan? Di mana Saraswati? Di dalam aula besar hotel, sampahnya mengalir dan kaum elit Jakarta berbaur di bawah instalasi seni modern. Saya langsung melihat Saras, tampak menawan dalam gaun hitam, memegang clipboard dan memberi arahan kepada staf catering. Ketika dia melihat kami, dia membeku di tengah kalimat. Di seberang ruangan, Darmawan dikelilingi oleh sekelompok pria yang lebih tua investornya. Saya duga, dia belum melihat kami. Cynthia meremas lengan saya. Siap, bisiknya. Tentu saja. Kami berjalan menembus kerumunan, mengambil gelas sampahnya dari pelayan yang lewat. Orang-orang menyingkir saat kami lewat, percakapan terhenti. Saya bisa merasakan tatapan Saras membakar punggung saya, tetapi saya tidak menoleh. Darmawan melihat kami ketika kami berada sekitar 3 meter jauhnya. Ekspresinya berubah dengan cepat melalui kebingungan, keterkejutan, dan keramahan yang dipaksakan. Cynthia, sayang, di situ kau rupanya, serunya, sedikit terlalu keras. Aku mencarimu kemana-mana. Matanya melirik saya, lalu kembali ke istrinya. Dan Pak Bima. Kejutan sekali. Darmawan, jawab Cynthia dingin. Saya pikir saya akan membuat perubahan malam ini dan datang dengan seseorang yang benar-benar saya nikmati kebersamaannya. Orang-orang di sekitar Darmawan bergeser dengan tidak nyaman. Satu orang membuat alasan dan menyelinap pergi. Kamu sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik malam ini, sayang, kata Darmawan dengan senyum kaku. Mungkin kita harus membicarakan ini secara pribadi? Oh, kurasa tidak, balas Cynthia. Aku sudah muak dengan hal-hal pribadi. Bukankah begitu? Semua kamar hotel pribadi, rekening bank pribadi, percakapan pribadi. Mari kita lakukan ini di tempat terbuka, sekali ini saja. Rahang Darmawan mengeras. Saya hampir bisa melihat roda perhitungan berputar di belakang matanya. Seberapa banyak yang dia tahu? Apa yang dilakukan pria ini di sini? Bagaimana cara saya mengendalikan situasi ini? Bapak dan Ibu sekalian, sebuah suara menggema melalui sistem suara, mohon menuju ke meja Anda, makan malam akan segera disajikan. Setelah itu, kita akan memberikan penghargaan kepada tamu kehormatan kita malam ini, Bapak Darmawan Surya. Darmawan memberi kami anggukan dingin. Permisi. Aku harus mencari tempat dudukku. Oh, kami akan menemuimu di sana, Cynthia meyakinkannya dengan senyum predator. Kami sudah mengatur agar kami juga duduk di meja utama bersamamu. Saya belum pernah melihat warna menghilang begitu cepat dari wajah seorang pria. Saat kami duduk di meja utama, ketegangannya begitu terasa hingga bisa dipotong dengan pisau mentega. Darmawan duduk di tengah, di sebelah kanannya adalah direktur museum. Cynthia dengan berani duduk di sebelah kirinya kursi yang semula diperuntukkan bagi Saras, yang kini dengan panik mengatur agar kursi lain ditambahkan. Saya duduk di sebelah Cynthia, yang berarti Saras akhirnya duduk di seberang kami. Wajahnya adalah topeng ketenangan profesional, tetapi buku-buku jarinya yang memutih saat menggenggam gelas anggur mengkhianati gejolak batinnya. Makan malam adalah pertunjukan agresi pasif. Cynthia memikat semua orang kecuali Darmawan, memberikan perhatian khusus pada saya. Saya ikut bermain, menyentuh lengannya saat dia bercanda,
mencondongkan tubuh lebih dekat untuk membisikkan sesuatu yang membuatnya tertawa. Darmawan menjadi semakin gelisah, menenggak 3 gelas scotch berturut-turut. Saras mempertahankan ketenangannya, tetapi saya menangkapnya bertukar pandang cemas dengan Darmawan. Pada satu titik, saat Cynthia pergi ke kamar kecil, Saras mencondongkan tubuh ke seberang meja. "Apa yang sedang kamu lakukan?" desisnya. "Makan malam," jawab saya dengan polos. "Salmonnya enak sekali." "Ini memalukan." "Benarkah?" "Menarik sekali kamu menggunakan kata itu." Mata Saras menyipit. "Aku tahu kamu marah, Bima. Tapi ini bukan tempatnya." "Oh, justru sebaliknya," kata saya, merendahkan suara. "Ini adalah tempat yang tepat. Di depan semua teman sosialku, di depan semua investor Darmawan." Wajahnya memucat. "Apa rencanamu? Tunggu dan lihat saja," nasihat saya. "Bagian terbaiknya akan segera datang." Ketika Cynthia kembali, Saras mencoba pendekatan yang berbeda. "Cynthia," katanya dengan keramahan yang dipaksakan, "gaunmu indah sekali. Apakah itu baru?" "Ya, memang," jawab Cynthia, menyentuh kain merahnya. "Saya pikir sudah waktunya untuk perubahan." "Awal yang baru, kau tahu?" Senyum Saras membeku. "Awal yang baru." Cynthia bersenandung tidak jelas dan menyesap anggurnya. "Hidup ini penuh kejutan, bukan?" Darmawan, yang sedang asik berbincang dengan direktur museum, tiba-tiba menoleh ke arah kami. "Apa yang kalian bicarakan?" tuntutnya, suaranya sedikit cadel. "Awal yang baru," ulang Cynthia dengan riang. "Perubahan yang akan datang." Mata Darmawan beralih ke saya, lalu kembali ke istrinya. "Cynthia, kurasa kau sudah terlalu banyak minum anggur." "Justru sebaliknya," jawabnya. "Aku merasa akhirnya bisa melihat semuanya dengan jelas untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun." Merasakan ketegangan, direktur museum mencoba mengubah topik. "Darmawan, saya baru saja memberitahu wali kota tentang sumbangan murah hati Anda untuk sayap anak-anak. Bisakah Anda berbagi sedikit tentang apa yang menginspirasi Anda?" Darmawan meluncurkan pidato yang sudah disiapkannya tentang tanggung jawab komunitas dan pentingnya seni, tetapi matanya terus melirik ke arah Cynthia dan saya. Saya tersenyum lembut padanya, ekspresi saya polos. Pada saat direktur museum berdiri untuk memulai program, Darmawan memiliki ekspresi seperti hewan yang diburu, tahu bahwa sesuatu akan datang tetapi tidak berdaya untuk menghindarinya. Di bawah meja, Cynthia meraih dan meremas tangan saya. "Waktunya telah tiba. Bapak dan Ibu sekalian," dengan sangat gembira saya mempersembahkan penerima penghargaan malam ini. "Bapak Darmawan Surya telah menjadi pilar komunitas kita, pelindung seni yang murah hati, dan seorang pengusaha visioner yang secara harfiah telah mengubah wajah kota tercinta kita. Silakan nikmati video singkat ini yang menyoroti kontribusinya." Lampu diredupkan, dan layar besar di belakang panggung menyala. Selama 30 detik pertama, semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Montase profesional Darmawan di peletakan batu pertama, menyerahkan cek raksasa ke berbagai badan amal, berdiri dengan bangga di depan gedung-gedung Surya Group. Kemudian, video itu bergeser. Satu hal yang saya pelajari dalam bisnis, suara Darmawan terdengar di atas tayangan slide yang jelas bukan bagian dari presentasi asli, adalah bahwa persepsi adalah segalanya. Di layar, muncul gambar Darmawan dan Saras memasuki hotel mulia, dengan stempel waktu dari 3 minggu sebelumnya. Desahan kaget menyebar di seluruh ballroom. Saras menjatuhkan gelas anggurnya, isinya yang merah tumpah ke taplak meja putih. Publik melihat apa yang kita ingin mereka lihat, suara Darmawan, yang jelas diambil dari beberapa wawancara bisnis, melanjutkan dengan lembut. Di balik setiap kisah sukses, ada manajemen informasi yang cermat. Sekarang layar menampilkan dokumen keuangan, transfer bank, laporan yang dipalsukan bukti penipuan besar-besaran yang telah dilakukan Darmawan. Angka-angka disorot, menunjukkan ratusan miliar rupiah yang hilang dari rekening investor. Darmawan melompat berdiri. "Matikan itu," teriaknya. Ini rekayasa, kampanye kotor." Tetapi presentasi terus berjalan tanpa ampun. Lebih banyak foto Darmawan dan Saras bersama, lebih banyak bukti keuangan,
kerumunan sekarang dalam kekacauan. Para investor meneriakkan pertanyaan, para sosialita berbisik-bisik di balik tangan mereka. Direktur museum dengan panik memberi isyarat ke stan teknis, tetapi kami telah membayar teknisi itu dengan baik untuk mengabaikan setiap upaya interupsi sampai video selesai. Saat gambar-gambar terakhir yang memberatkan itu memudar dari layar, saya berdiri dan mengangkat gelas sampahnya saya. Saya ingin mengusulkan sebuah toa, suara saya terdengar di ruangan yang kini sunyi, untuk kebenaran dan konsekuensinya. Di bagian belakang ballroom, pintu-pintu besar terbuka. Sebuah tim yang terdiri dari agen otoritas jasa keuangan dan polisi dari Polda Metro Jaya berjalan dengan mantap menyusuri lorong tengah. Di depan, seorang agen wanita berwajah tegas dalam setelan gelap mendekati meja kami. "Bapak Darmawan Surya," katanya, "itu bukan pertanyaan." "Ini konyol," Darmawan menggertak, tetapi getaran dalam suaranya mengkhianatinya. "Apapun yang kalian pikir saya lakukan." "Bapak Darmawan, saya penyidik Mia Hapsari dari tim investigasi khusus OJK. Anda ditahan atas tuduhan penipuan sekuritas, penipuan elektronik, dan penipuan penasihat investasi." Dia mengangguk ke salah satu petugas polisi, yang melangkah maju dengan borgol. "Anda berhak untuk tetap diam." Ballroom meletus dalam kekacauan. Ponsel di mana-mana, merekam segalanya. Para investor mengerumuni, meneriakkan pertanyaan dan tuduhan. Saras menangis, maskaranya mengalir di wajahnya saat dia mencengkeram lengan baju saya. "Bima, tolong, mohonnya. Katakan padaku ini bukan ulahmu, katakan padaku kamu tidak merencanakan semua ini." Saya dengan lembut melepaskan tangannya. "Ini pilihanmu, Saras. Kamu memilih dia, gaya hidupnya, kebohongannya. Sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan itu. Tapi aku mencintaimu," desaknya, suaranya pecah karena putus asa. "Kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa pergi ke konseling, melewatinya." 12 tahun, Bima. Apa itu tidak ada artinya? Saya menatapnya, benar-benar menatapnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Wanita yang saya nikahi ada di suatu tempat di dalam orang asing ini, tetapi saya tidak bisa melihatnya lagi. "Itu berarti segalanya bagiku," kata saya pelan. "Itulah mengapa ini harus terjadi." Saat Darmawan digiring pergi, diborgol, meneriakkan nama pengacaranya, dan mengancam semua orang yang terlihat, Cynthia muncul di sisi saya. Dia menyelipkan lengannya ke lengan saya, dan gerakan itu terasa sangat alami. "Kita pergi?" usulnya. "Kurasa pekerjaan kita di sini sudah selesai." Kami berjalan keluar dari gala tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kekacauan di belakang kami. Udara malam terasa sejuk di wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasa bisa bernapas lega. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan. "Sekarang apa?" tanya Cynthia saat kami berjalan ke mobil saya. "Sekarang," kata saya, "kita menunggu akibatnya, dan kita menikmati pertunjukan." Akibatnya datang dengan cepat dan kejam. Meskipun surat kabar utama mungkin tidak bisa mencetak detail skandal yang lebih sensasional, media sosial tidak memiliki batasan seperti itu. Pagi harinya, semua orang di Jakarta tahu bahwa Darmawan Surya telah ditangkap karena penipuan keuangan besar-besaran, dan istrinya telah muncul di gala bersama suami dari selingkuhannya. Saras menelepon saya puluhan kali selama beberapa hari berikutnya. Saya tidak menjawab. Akhirnya, dia mengirim pesan, "Aku menginap di Hotel Crawford, aku memberimu ruang, tapi kita perlu bicara. Tolong." Saya setuju untuk menemuinya di restoran hotel. Dia tampak mengerikan pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan riasan. "Sudahkah kamu mengajukan gugatan cerai?" tanyanya setelah pelayan mengambil pesanan kami. "Pengacaraku sedang menyiapkan surat-suratnya," saya membenarkan. "Kamu akan menerimanya minggu depan." Dia mengangguk, seolah sudah menduganya. "Aku akan mencantumkan klausul perselingkuhan. Itu tergantung seberapa kooperatifnya kamu. Indonesia memiliki hukum perceraian at fault. Jika kamu mencoba mempersulit pembagian aset, aku akan memastikan semua orang tahu persis apa yang terjadi." "Aku tidak akan melawan," katanya pelan. "Aku membuat kesalahan yang mengerikan. Kesalahan terburuk dalam hidupku.
7 bulan bukanlah kesalahan, Saras. Itu adalah kampanye. Dia tersentak. Darmawan sangat persuasif. Dia membuatku merasa istimewa, diinginkan. Dia bilang dia akan meninggalkan Cynthia, bahwa kita akan memiliki masa depan. Sambil hidup dengan waktu pinjaman dan uang curian dari investornya, tambah saya, apakah kamu tahu tentang kejahatan keuangannya? Tidak, protesnya. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Aku sama sekali tidak tahu sampai malam gala, saat kamu memberitahuku. Saya mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. Saya telah menikah dengan wanita ini selama 12 tahun, namun sekarang saya bertanya-tanya apakah saya pernah benar-benar mengenalnya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya saya. Aku kehilangan pekerjaanku, akunya. Dewan Museum merasa aku membawa terlalu banyak perhatian negatif pada organisasi. Aku ada wawancara minggu depan di Hotel Oxford, posisi asisten manajer acara. Dia tersenyum pahit. Turun beberapa tingkat, tapi aku harus memulai dari suatu tempat. Terlepas dari segalanya, saya merasakan sedikit simpati. Saras telah membangun karirnya secara metodis selama 1 dekade. Sekarang, dia memulai dari awal lagi. Bagaimana denganmu? Tanyanya. Aku mendengar rumor. Rumor apa? Tentang kamu dan Cynthia Wijaya. Saya mengangkat bahu. Orang akan bicara. Biarkan saja. Jadi tidak ada apa-apa di antara kalian? Itu hanya pertunjukan untuk mempermalukan Darmawan dan aku. Cynthia dan aku telah menjadi teman, kata saya hati-hati. Kami berdua telah melalui pengalaman traumatis. Kami saling mengerti. Air mata menggenang di mata Saras. Aku benar-benar kehilanganmu, ya? Saya memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan, tidak menjawab. Beberapa pertanyaan tidak pantas dijawab. Di luar restoran, saat kami akan berpisah, Saras menyentuh lengan saya untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, Bima, sungguh. Aku tahu itu tidak memperbaiki apapun, tapi aku ingin kamu tahu. Saya menatap wanita yang pernah saya rencanakan untuk menjadi tua bersamanya. Aku percaya kamu menyesal, kata saya akhirnya. Tapi bukan karena kamu telah menyakitiku. Kamu menyesal karena kamu mempertaruhkan segalanya pada pria yang salah, dan kamu kalah. Dia tidak menyangkalnya. Dia tidak bisa. Masalah hukum Darmawan semakin membesar dalam minggu-minggu setelah penangkapannya. Investigasi mengungkapkan bahwa dia telah menipu investor lebih dari 750 miliar rupiah, menggunakan uang itu untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya dan menopang proyek-proyek pembangunan yang gagal. Mantan rekan bisnisnya dengan cepat menjaga jarak, beberapa bahkan menyiratkan bahwa mereka sudah lama mencurigai ada yang tidak beres. Proses perceraian Cynthia berjalan seiring dengan proses perceraian saya, dan saya bertemu dengannya di luar gedung kantor pengacaranya. Dia memberitahu saya bahwa Darmawan mencoba menyalahkannya atas kejahatannya. Dia benar-benar memberitahu penyidik bahwa aku yang mengurus keuangan perusahaan, katanya dengan tidak percaya saat kami minum kopi kemudian. Seolah-olah aku punya akses ke semua itu. Dia membuatku sama sekali tidak tahu apa-apa. Apakah itu akan menyulitkanmu? Tanya saya. Dia menggelengkan kepala. Mereka sudah memastikan aku tidak terlibat, tapi itu menunjukkan betapa putus asanya dia. Dia akan mengorbankan siapapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk Saras. Ekspresi Cynthia sedikit melunak. Aku dengar dia bekerja di hotel sekarang. Oxford, itu yang dia katakan. Pernahkah kamu menyesali apa yang kita lakukan? Pengungkapan publik itu. Saya memikirkan pertanyaan itu. Tidak. Mereka pantas mendapatkannya. Keduanya. Aku setuju tentang Darmawan, kata Cynthia. Tapi terkadang aku bertanya-tanya apakah kita terlalu keras pada Saras. Dia salah, tentu saja. Tapi Darmawan adalah seorang predator. Dia punya pola perilaku seperti ini. Apa maksudmu? Cynthia mengaduk kopinya. Setelah semua ini terjadi, 3 wanita lain menghubungi saya. Mantan asisten, seorang desainer interior yang bekerja dengannya. Dia mengejar mereka semua dengan cara yang sama seperti dia mengejar Saras. Pujian yang berlebihan, janji-janji, kamar hotel. Dan kamu tidak tahu? Aku curiga, akunya. Tapi aku tidak punya bukti,
Dan ketika aku mengonfrontasinya, dia begitu meyakinkan. Dia membuatku merasa seperti aku yang paranoid. Dia menggelengkan kepala. Ini gaslighting klasik. Seharusnya aku menyadarinya. Tapi ketika kamu berada di dalamnya, kamu tidak melihat polanya. Aku menyelesaikannya, saya menyambung untuknya. Mata kami bertemu dalam momen pengertian yang sempurna. Minggu-minggu berganti menjadi bulan. Kasus Darmawan berjalan melalui sistem hukum. Setiap pengungkapan baru lebih memberatkan dari yang sebelumnya. Ternyata dia telah menjalankan penipuannya selama bertahun-tahun, jauh sebelum dia bertemu Saras. Dia hanyalah penaklukan terbarunya, penguat ego lain untuk pria yang mengoleksi wanita seperti orang lain mengoleksi seni. Sementara itu, Cynthia dan saya melanjutkan persahabatan kami, bertemu untuk minum kopi atau makan malam beberapa kali seminggu. Kami berhati-hati untuk tidak terburu-buru. Kami berdua masih dalam proses penyembuhan dari pengkhianatan yang kami alami. Namun ada hubungan yang tak terbantahkan di antara kami, pemahaman bersama yang tidak membutuhkan penjelasan. Suatu malam, sekitar 4 bulan setelah gala, Cynthia mengundang saya ke apartemen barunya. Dia telah pindah dari penthouse yang dia tinggali bersama Darmawan, memilih kondominium yang lebih sederhana namun elegan di bagian kota yang lebih tenang. Ada yang ingin kutunjukkan padamu, katanya, membimbing saya ke kamar tidur kedua yang kecil yang telah diubahnya menjadi kantor. Di atas mejanya ada tumpukan dokumen. Aku akan memulai sebuah yayasan. Saya mengambil proposalnya. Proyek Kebenaran Jakarta. Dia mengangguk. Wajahnya bersinar karena semangat. Ini akan memberikan bantuan hukum bagi korban penipuan keuangan. Untuk orang-orang yang kehilangan tabungan mereka karena penipu seperti Darmawan tetapi tidak mampu untuk melawan. Ini mengesankan, kata saya, membolak-balik rencana bisnis yang terperinci. Kamu benar-benar telah memikirkan ini. Aku butuh tujuan, jelasnya. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa begitu saja kembali menjadi sosialita dengan suami yang berbeda. Aku harus melakukan sesuatu yang berarti. Saya menatapnya dengan kekaguman baru. Kamu wanita yang luar biasa, kamu tahu itu? Dia tersipu dan membuang muka. Aku hanya mencoba menciptakan sesuatu yang baik dari semua hal buruk ini. Secara impulsif, saya melangkah maju dan menciumnya. Dia membeku karena terkejut sesaat, lalu meleleh ke dalam pelukan saya, melingkarkan lengannya di leher saya. Ketika kami akhirnya berpisah, kami berdua terengah-engah. Aku sudah ingin melakukan itu selama berminggu-minggu, saya. Kenapa lama sekali? Tanyanya sambil tersenyum. 6 bulan setelah gala, Darmawan Surya mengaku bersalah atas berbagai tuduhan penipuan sekuritas. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara federal dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 750 miliar rupiah uang yang sudah lama dia habiskan. Hukumannya menjadi berita nasional, dengan hakim secara khusus mencatat keangkuhan yang menakjubkan di mana Darmawan telah melanggar kepercayaan investornya. Pada saat itu, perceraian saya dengan Saras telah selesai. Saya tetap memiliki rumah, tetapi saya memberinya penyelesaian yang adil cukup baginya untuk memulai kembali, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang biasa dia jalani. Kabar terakhir yang saya dengar, dia pindah ke Surabaya setahun kemudian untuk lebih dekat dengan saudara perempuannya. Cynthia dan saya terus menjalin hubungan, yang perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang tidak kami duga akan kami temukan lagi. Kami berhati-hati, masih dalam proses penyembuhan dari pengkhianatan, tetapi ada hubungan yang tak terbantahkan di antara kami. Kami saling memahami dengan cara yang tidak membutuhkan penjelasan. Pada peringatan 1 tahun gala, Cynthia meluncurkan yayasan barunya, Proyek Kebenaran Jakarta, yang mulai memberikan bantuan hukum bagi korban penipuan keuangan. Dia menemukan tujuannya dengan membantu orang lain yang telah ditipu seperti dirinya. Saya hadir di acara peluncuran, merasa sangat bangga dengan cara dia mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang bermakna. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu, katanya kepada saya saat makan malam-malam itu. Setahun yang lalu, aku hanyalah cangkang dari diriku sendiri. Hidup dalam penyangkalan tentang pernikahanku, tentang siapa sebenarnya Darmawan. Kamu akan mengetahuinya pada akhirnya, kata saya, kamu terlalu pintar untuk tidak melakukannya. Mungkin. Tapi mungkin sudah terlambat.
Dia mengulurkan tangan ke seberang meja dan menggenggam tangan saya. Kamu menunjukkan padaku apa itu keberanian, Bima. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkannya. Kita menunjukkannya satu sama lain, saya mengoreksinya. Malam itu, saat kami berdiri di balkon kondominium barunya di pusat kota, memandang Cakrawala Jakarta yang tidak lagi memiliki gedung-gedung dengan nama Darmawan Surya, Cynthia bersandar di bahu saya. Menurutmu, apakah kita akan bisa percaya sepenuhnya lagi? Tanyanya. Saya memikirkan Darmawan yang mendekam di penjara, Saras yang memulai hidup baru di kota lain, kepingan-kepingan diri kami yang hancur, dan kekuatan baru yang kami temukan setelahnya. Kurasa kita sudah melakukannya, kata saya, berbalik untuk menciumnya di bawah langit Jakarta yang luas. Beberapa orang mengatakan bahwa balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin, tetapi mereka salah. Balas dendam terbaik sama sekali tidak dingin. Ia adalah panasnya kebenaran yang membakar kebohongan. Ia adalah berdiri tegak ketika orang lain mengharapkanmu hancur. Ia adalah menemukan kekuatan yang tidak kamu ketahui kamu miliki. Dan terkadang, jika kamu beruntung, ia adalah menemukan seseorang yang mengerti persis apa yang telah kamu lalui dan siap untuk berjalan bersamamu menghadapi apapun yang akan datang.